Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianti. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang data and signal. Adapun pokok pembahasan yang saya akan paparkan, yang pertama, data and signal, kedua, analog and digital, ketiga, periodic analog signal, keempat, analog signal, kelima, digital signal, keenam, transmission impairment, ketujuh, data rate limits, kedelapan, performance. Kemudian pada pokok pembahasan pertama, saya akan memaparkan materi tentang data and signal. Data and signal, data yang akan disalurkan melalui media transmisi berbentuk deretan bit. Namun, di dalam media transmisi, misalnya kabel, bukanlah bit 1 dan 0 berderet-deret dari ujung kabel satu ke ujung kabel lain. Data harus ditransformasikan terlebih dahulu ke dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Bit 1 dan 0 akan diwakili oleh tegangan listrik dengan nilai amplitudo yang berbeda. Sebagai contoh, bit 1 diwakili oleh tegangan 1 volt dan bit 0 diwakili oleh tegangan min 1 volt. Perlu diingat bahwa bentuk sinyal tidak selalu tegangan plus 1 dan min 1. Dalam komunikasi data, sinyal dapat direpresentasikan dengan level tegangan yang berbeda-beda, tergantung pada spesifikasi perangkat keras. Kemudian, pokok pembahasan kedua yaitu analog dan digital. Analog dan digital, yang dimana suatu data atau sinyal diletakkan analog apabila amplitudo dari data atau sinyal tersebut terus-menerus ada dalam rentang waktu tertentu atau kontinu dan memiliki variasi nilai amplitudo tak terbatas. Sebaliknya, data atau sinyal dikatakan digital apabila amplitudo dari data atau sinyal tersebut tidak kontinu dan memiliki variasi nilai amplitudo yang terbatas atau diskrit. Kemudian pokok pembahasan ketiga yaitu periodic analog signal. Periodic analog signal, yang dimana sinyal analog dan digital berdasarkan siklus perulangan gelombang, dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu sinyal periodik dan sinyal tidak periodik. Sinyal periodik akan selalu berulang kembali setelah periode waktu tertentu terlewati. Dalam satuan waktu di mana sinyal tersebut berulang disebut dengan satu periode atau disimbolkan dengan T atau satu siklus. Sedangkan sinyal tidak periodik tidak menunjukkan adanya siklus tertentu sepanjang waktu. Di dalam komunikasi data, seringkali digunakan sinyal analog periodik karena sinyal semacam itu memiliki bandwidth kecil. Namun untuk sinyal digital, seringkali digunakan sinyal tidak periodik karena sinyal semacam itu dapat merepresentasikan data dalam jumlah yang bervariasi. Kemudian pokok pembahasan keempat, analog signal. Analog signal, yang dimana bentuk sinyal analog yang paling sederhana dapat digambarkan sebagai gelombang sinus. Namun dalam keadaan nyata, suatu sinyal analog merupakan gabungan dari beberapa gelombang sinus yang disebut dengan sinyal komposit. Dengan teknik yang ditemukan oleh seorang ilmuwan Perancis bernama Jean-Baptiste Fourier, sinyal komposit yang dapat didekomposisi ke dalam beberapa gelombang sinus untuk kepentingan analisis. Teknik ini disebut dengan analisis Fourier. Analog signal terdiri dari amplitudo, frekuensi, periode, panjang gelombang, fasa. Ini merupakan beberapa properti penting. Yang pertama itu amplitudo, yang dimana suatu nilai yang merujuk pada ketinggian intensitas sinyal pada setiap waktu. Frekuensi, yang dimana dinyatakan sebagai jumlah periode yang dilalui oleh satu gelombang dalam waktu 1 detik. Periode, yang dimana waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu siklus gelombang. Panjang gelombang, yang dimana jarak yang dilalui untuk menempuh satu siklus gelombang dalam satuan meter. Fasa, yang dimana yang diukur dalam satuan derajat atau radian merupakan jarak pergeseran sinyal relatif terhadap titik nol.
Pokok pembahasan kelima yaitu digital signal. Digital signal yang dimana sinyal digital adalah distrik. Sinyal digital tidak memiliki amplitudo yang kontinu sepanjang waktu. Apabila bit-bit diinginkan untuk ditransmisikan melalui media komunikasi dalam bentuk sinyal digital, maka bit-bit tersebut harus ditransformasikan ke dalam bentuk gelombang listrik. Misalnya, bit 1 diwakili oleh tegangan listrik plus 1 volt dan bit 0 diwakili oleh tegangan listrik 1 volt. Kemudian pokok pembahasan ke-6 yaitu transmission impairment. Transmission impairment yang dimana selama melalui proses rambatan tersebut, sinyal akan mengalami penurunan energi dan juga menerima gangguan eksternal. Gangguan akibat penurunan energi disebut dengan atenuasi. Sementara itu, gangguan dari luar dapat disebabkan oleh adanya distorsi dan derau atau noise. Kemudian pokok pembahasan ke-7, data rate limits. Data rate limits yang dimana bandwidth dalam jaringan komputer, kecepatan suatu jaringan melakukan transfer data yang dihitung per detik. Pengukuran kecepatan dalam bits per sekon sebagai contoh apabila kita menggunakan koneksi local area network atau biasa disebut dengan LAN, maka kecepatan transfer data mencapai 100 mega per sekon. Semakin besar bandwidth sebuah jaringan, maka semakin cepat pula data yang ditransfer. Kemudian data rate digital terdiri dari bandwidth digital dan bandwidth analog. Bandwidth digital yang dimana satuan hitung dari data yang ditransfer dalam bit per sekon dalam sebuah jaringan yang dapat dikirimkan melalui suatu saluran komunikasi tanpa hambatan. Bandwidth ini mengirimkan informasi secara digital, baik melalui saluran kabel atau tanpa menggunakan kabel atau nirkabel. Kemudian bandwidth analog yang dimana fungsinya sama seperti bandwidth digital, yang membedakan adalah satuan hitungnya menggunakan hertz. Kemudian pokok pembahasan ke-8 yaitu performance. Performance terdiri dari bandwidth, throughput, efisiensi, waktu tunda atau delay. Bandwidth digunakan untuk menentukan jangkauan frekuensi yang terkandung dalam suatu sinyal komposit. Throughput yang dimana jumlah data yang secara nyata dapat dikirimkan melalui kanal komunikasi. Efisiensi biasanya digunakan untuk menentukan tingkat efisiensi pemakaian bandwidth dari suatu kanal komunikasi data. Waktu tunda yang dimana selisih waktu antara saat mulainya data dikirimkan sampai saat data tiba di sisi penerima. Baiklah, itulah tadi materi yang saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.